Oleh karena itu, pemuda yang seperti inilah yang juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan dari Allah, di mana orang lain semua ketakutan, ya, di padang mahsyar. Tetapi 7 golongan ini tenang-tenang saja. Di antara 7 golongan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a bi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh besar karena ibadah dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti dia tidak mau berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan ketakwaan. Apa itu takwa? Imam Ali karamallahu wajhah ketika ditanya tentang apa itu takwa, beliau menjawab yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa tidak dilihat dari cara dia berpakaian. Juga bukan hanya dilihat dari gelar akademik yang dia punya. Juga bukan dilihat saja dari air mata yang mudah menangis. Itu bisa diukur, tetapi bukan itu segala-galanya. Yang paling penting adalah menurut Imam Asy'arawi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia mampu untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia punya keinginan juga untuk melakukan itu, tetapi dia tidak melakukan karena dia sadar dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa itu memang diuji, diantaranya adalah dengan segala fasilitas kemudahan yang bisa dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi dengan semua fasilitas yang ada itulah, dia tetap kokoh, dia tetap berada di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia dalam keadaan banyak orang maupun dia dalam keadaan yang sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, la'a'lamanna aqwaman, sungguh aku mengetahui akan ada kaum min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, mereka akan datang pada hari kiamat nanti, bihasanatin, dengan seluruh amal-amal baik mereka, biamthali jibal tihamatu bayda, seperti kebaikan itu besarnya seperti gunung Tihamah yang putih. Fayaj'alullah, tetapi Allah jadikan semua kebaikan-kebaikan mereka itu haba'am mansura. Haba'am mansura artinya adalah debu yang berterbangan. Kenapa? Karena ketika mereka ramai, kata Rasulullah SAW, bersama orang yang banyak, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mereka sendirian, maka mereka menerobos semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara hikmah puasa Ramadan itu adalah kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan dari segala sesuatu yang aslinya dibolehkan, seperti makan dan minum, ya, dan lain sebagainya yang aslinya dibolehkan. Tetapi kita mampu untuk tidak melakukannya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka kepada hal-hal yang kita mampu saja, maka kepada hal-hal yang dibolehkan itu kita mampu untuk berhenti, maka kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu diharapkan kita lebih mampu untuk menghindarinya. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila menjalankan perintah-perintah Allah kita diberikan balasan, maka tentu saja meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan pahala yang sama besarnya, bahkan mungkin jauh lebih besar. Seperti mana firman Allah di surat An-Nazi'at, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha, siapa mereka yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanamlah tempat bagi mereka. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa, sebaliknya mereka yang takut kepada Tuhannya dan mereka menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat balasan bagi mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'zamu ajra?" Sedekah apa yang paling besar ganjaran pahalanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih wa takhshal faqar wa ta'ammalul ghina." Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat badan, tetapi dalam saat yang sama engkau lagi sedang pelit-pelitnya, lalu engkau takut akan kefakiran, dan di saat yang sama juga engkau berharap untuk menjadi orang yang kaya. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam keadaan orang itu digoda dengan segala keinginan untuk bisa menjadi yang paling kaya, ada rasa pelit yang muncul di dalam dirinya, tetapi ketika peristiwa itu terjadi, situasi itu terjadi, maka dia tetap mengeluarkan sedekahnya kepada orang lain. Maka bersedekah seperti inilah yang kemudian diberikan ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang lebih besar. Oleh karena itu, ada hadis yang cukup menarik yang mana kaitannya dengan para pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yu'jib," bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu takjub kepada seorang pemuda, laisat lahu sabwah, yang di dalam diri pemuda itu tidak ada sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah itu adalah keinginan untuk berbuat maksiat. Itu hilang dari diri seorang pemuda itu. Oleh karena itu, seorang pemuda yang penuh dengan keinginannya yang menggebu-gebu di dalam dirinya, kekuatan tubuhnya masih luar biasa, kekuatan badannya juga masih luar biasa, keinginannya untuk melakukan berbagai hal yang baru, yang barangkali itu adalah masuk dalam area yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dia tidak melakukannya karena sabwahnya sudah dia hilangkan dari dirinya. Keinginannya untuk berbuat maksiat itu dia tekan sedemikian rupa. Oleh karena itu, pemuda yang seperti inilah yang juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan dari Allah, di mana orang lain semua ketakutan di padang mahsyar, tetapi 7 golongan ini tenang-tenang saja. Di antara 7 golongan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a bi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh besar karena ibadah dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti dia tidak mau berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa yang berikutnya? Kita lihat setelah iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa.
Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kedua karakter orang bertakwa kata Imam Ali? Setelah yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhannya. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, melakukan amal-amal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ataupun hadis itu tidak diturunkan atau tidak diwariskan hanya untuk sekedar kita baca saja, tetapi harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kemampuan kita mengamalkan itu tentu saja diawali dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama tidak sedikit yang menulis atau yang mengatakan bahwa keutamaan al-ilmu qablal amal, berilmu sebelum beramal. Namun demikian, sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita juga bisa menemukan bahwa tidak selamanya ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu yang banyak atau ilmu yang penuh dengan gelar-gelar akademik. Tidak demikian. Tidak sampai ke situ saja. Ada seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah. Ketika dia ketahuan tuannya Umayyah bin Khalaf masuk Islam, maka tuannya menyiksanya di padang pasir, diikat kedua tangan dan kakinya, perutnya ditindih dengan batu yang besar untuk dia kembali ke dalam agama mereka yang lama. Tapi ketika menahan siksaan itu, kalimat yang keluar dari Bilal hanya kata ahad, ahad, ahad. Maksudnya adalah Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Orang bertanya, kenapa kalimat yang dikeluarkan Bilal hanya sependek itu? Apakah tidak ada kalimat-kalimat yang lain yang lebih panjang? Salah satu jawabannya adalah Bilal memang diketahui belum lama belajar kepada Rasulullah SAW. Belum banyak ilmu yang beliau dapat daripada Rasulullah SAW. Beliau baru kenal, Bilal baru kenal bahwa Allah itu satu. Tetapi dengan pengetahuan yang sedikit itu saja, kemampuan Bilal untuk mempertahankan keimanannya itu jauh lebih besar dibandingkan ilmu yang dia peroleh dari mengenal agama ini. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu atau ketakwaan itu tidak bisa hanya dilandaskan kepada keilmuan saja. Atau kemampuan beramal itu tidak hanya dilandaskan kepada ilmu semata. Tetapi iman itu juga memainkan peran yang teramat tinggi. Oleh karena itu kita menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Selalu bunyi ayatnya adalah innallazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Tidak ada di tengah-tengah itu kalimat untuk orang yang berilmu. Tetapi bukan berarti berilmu itu tidak penting. Ilmu penting sebelum beramal. Tetapi yang jauh juga lebih penting adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjanjikan bagi mereka yang beriman akan Allah beri petunjuk, akan Allah beri hidayah di dalam menjalankan dan mempertahankan iman yang ada dalam diri mereka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.